Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kelas 7, Ibu akan membahas bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B. Contohnya adalah 1/2. Nah, 1 ini disebutnya dengan pembilang, sedangkan 2 disebut dengan penyebut. Atau contoh lain di sini ada 2 gambar. Di sini gambar pertama adalah ada 3 kotak. Dari 3 kotak ini ada 2 kotak yang diarsir. Bagaimana kita menyatakan pecahan dari gambar yang pertama? Yaitu bentuk pecahannya adalah 2/3. Kenapa 2/3? Karena ada 2 kotak yang diarsir dari 3 kotak yang ada. Yang gambar kedua ada gambar lingkaran dibagi 2. Jadi yang di atas ini diarsir, yang satu diarsir, yang satu enggak. Jadi untuk menyatakan bilangan pecahan dari gambar kedua adalah 1/2 karena satu yang diarsir dari 2 yang ada dan lain-lain. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang jenis-jenis pecahan. Di sini ada beberapa jenis pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Contohnya adalah 1/2, 3/5, 5/7, dan lain-lain. Ada juga disebut pecahan campuran. Contohnya 1, 2/3, 3, 1/4, 6, 3/7, dan lain-lain. Ada pecahan desimal. Contohnya 0,2, 0,45, 0,125, dan lain-lain. Ada persen. Persen adalah per 100. Contohnya 6% atau 6/100. Ada 25% atau 25/100. Ada juga per mil. Per mil itu adalah per 1000. 12 per mil atau 12 per 1000. 150 per mil atau 150 per 1000. Yang kedua, Ibu akan mengajarkan tentang bagaimana mengubah bentuk pecahan. Di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama adalah mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Bagaimana? Contohnya adalah 5/2/3. Bagaimana kita mengubah pecahan campuran ini ke pecahan biasa? 5, prosesnya kalian perhatikan. 5 kali dengan penyebut. Penyebutnya adalah 3, berarti 5 kali 3 ditambah dengan pembilangnya. Pembilangnya adalah 2 dibagi dengan penyebutnya. Jadi prosesnya adalah 5 dikali 3 atau 5 samping kali bawah ditambah atas dibagi dengan bawah. Jadi 5 kali 3 hasilnya 15 ditambah dengan 2 dibagi 3. Nah, di atas ini hasilnya 17, di bawahnya 3. Jadi 17/3. Jadi bentuk campuran bentuk biasa dari campuran 5/2/3 adalah 17/3. Yang selanjutnya adalah mengubah bilangan pecahan biasa ke campuran. Di sini ada contoh 19/5. Bagaimana caranya? Jadi 19 kita bagi 5. Ini caranya. Jadi 19 dibagi 5 itu hasilnya 3. 3 kali 5 adalah 15. Kemudian kurangi 19 dikurang 15 adalah 4. Nah, maka penulisan bilangan campurannya adalah pertama yang ditulis adalah hasilnya 3. Kemudian adalah sisanya, ini 4. Dan pembaginya. Jadi bilangan 19/5 ini, pecahan 19/5 itu bisa diubah jadi 3, 4/5. Ini prosesnya. 3 dulu hasilnya ditulis, kemudian sisanya per pembaginya. Kemudian kita mengubah pecahan biasa ke desimal. Di sini ada 5/100. Bagaimana caranya? Di sini berarti 5 dibagi 100. 5 bagi 100 itu nggak bisa, hasilnya 0. 0 kali 100 adalah 0. Kita kurangi, 5 dikurang 0 adalah 5. Kemudian kita minjem 0-nya, jadi 50. 50 kalau kita minjem 0-nya, jangan lupa di atas kita kasih tanda koma. 50 kita bagi 100 juga belum bisa, hasilnya 0. 0 dikali 100 adalah 0, kita kurangi lagi, 50 dikurang 0 adalah 50. Kemudian karena masih belum bisa, kita minjem lagi 0-nya, jadi 500. 500 dibagi 100 adalah 5. 5 dikali 100 adalah 500. 500 dikurang 500 hasilnya 0. Oh, jadi 5/100 itu hasilnya adalah 0,05. Selanjutnya mengubah pecahan desimal ke biasa. 0,4. 0,4 berarti
bentuknya adalah pertama kita tulis dulu angka 4 per 10. Kenapa per 10? Kalian coba lihat di belakang koma ini ada satu angka, berarti nolnya cuma 1. Jadi bentuk dari 0,4 itu adalah 4 per 10. Yang selanjutnya 0,55. Pertama kita tulis 55 per, di belakang koma ada 2 angka, berarti nolnya ada 2, berarti 0,55 itu sama dengan 55 per 100. Selanjutnya pecahan ke persen. Kita mengubah pecahan biasa ke bentuk persen, yaitu 3/5. Nah, kita karena persen itu per 100, berarti bagaimana caranya yang di bawah ini 5 ini biar jadi 100. Biar jadi 100, 5 itu harus kalikan dengan 20. Berarti ini kenapa ada angka 20? Karena biar jadi 100, 5 kali 20. Kalau di bawahnya dikali 20, di atas juga harus kali 20. Berarti 3 kali 20 hasilnya 60, 5 kali 20 hasilnya 100. Jadi bentuk persen dari 3/5 adalah 60%. Selanjutnya 2/4. 2/4 itu adalah biar 4 ini biar jadi 100 harus kalikan 25, berarti di atas juga harus kali 25. 2 kali 25 adalah 50, 4 kali 25 adalah 100. Jadi 50 per 100. Pecahan ke per mil. Selanjutnya adalah pecahan ke per mil. Pecahan biasanya 7/20. Nah, 20 ini biar jadi 1000 adalah dikali dengan 50. Berarti di atasnya juga harus dikali 50. Berarti 7 kali 50 adalah 350. 20 kali 50 adalah 1000. Jadi bentuk per mil dari 7/20 adalah 350 per mil. Yang terakhir adalah 5/8. Sama dengan 5 kali 125 bagi 8 kali 125. Nah, kenapa harus kali 125? Karena 8 kali 125 adalah 1000. Sedangkan 5 kali 125 hasilnya 625. Jadi bentuk per mil dari 5/8 adalah 625 per mil. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu pada pertemuan kedua ini. Semoga kalian paham ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.